Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cipras, cerita inspirasi Unsultra. Nah, pada kesempatan kali ini saya Nadila Nurul Utami akan menjadi host pada episode Cipras kali ini. Nah, berbicara tentang pelecehan seksual, kita kedatangan salah satu narasumber nih, yang narasumbernya merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Tak perlu berlama-lama, mungkin teman-teman semuanya ingin nih membahas mengenai apa sih yang terjadi ketika perempuan merasakan pelecehan seksual or something like that. Nah, mari kita beralih ke narasumbernya. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar Bu? Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi Bu, kita akan membahas nih masalah pelecehan seksual. Apalagi di lingkup kampus nih Bu, yang notabene Ibu kan seorang dosen. Otomatis mengerti gimana sih perasaan siswanya ketika merasakan terjadi pelecehan seksual pada dirinya, ataupun keluarga-keluarga Ibu yang notabene Ibu punya saudara perempuan atau segala macam. Nah, pertanyaan awam dari Nadila nih, hal apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di lingkup kampus nih Bu? Oke, baik. Sebelum kita berbicara apa yang menjadi penyebab, mungkin yang paling pertama harus diketahui dulu apa itu kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual itu atau dikenal dengan sexual harassment itu sudah banyak yang memberikan definisi, memberikan pengertian baik dari WHO atau bahkan juga tercantum definisinya dalam undang-undang, dalam naskah akademik dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru-baru disahkan ini. Nah, kekerasan seksual itu merupakan dari kata sexual harassment itu merupakan tindakan ataukah perbuatan yang tidak menyenangkan, ya, yang dirasa penerima ataukah korban merasa tidak nyaman, merasa terancam, sehingga perbuatan tersebut berkaitan dengan baik itu dilakukan secara langsung ataukah secara tidak langsung, baik perbuatan itu verbal ataukah non verbal, yang dilakukan kepada seseorang, namun seseorang tersebut tidak merasa nyaman, si penerima ini merasa di dalam tekanan ataukah juga merasa di bawah ancaman. Ya, pada intinya kekerasan seksual itu berbicara tentang seseorang yang merasa tidak nyaman, penerima tidak nyaman terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang lain, sehingga apapun yang dilakukannya itu membuat gangguan dalam dirinya, gitu. Itu. Nah, berbicara tentang mengapa terjadi kekerasan seksual ataukah apa yang menjadi faktor kekerasan seksual itu, sebenarnya juga banyak faktor. Tapi yang menjadi faktor dominan ada 3, ya. Faktor individu, ya, kemudian faktor lingkungan, dan juga faktor hubungan atau relasi. Faktor individu bisa saja terjadi karena tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan seseorang, ataukah pemahaman seseorang tentang kekerasan seksual itu yang masih minim. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian faktor lingkungan bisa saja terjadi. Jadi faktor lingkungan ini bukan hanya dalam lingkungan sekitar, bukan hanya lingkungan sosial juga, tapi lingkungan di era digital juga masuk faktor lingkungan, gitu. Keterbukaan informasi juga itu masuk faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga tadi yaitu faktor relasi. Nah, faktor relasi inilah yang kita berbicara dalam konteks lingkup kampus ini yang kadang menjadi faktor utama, karena adanya relasi kuasa, ya, karena adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh orang tertentu, karena adanya kelas, ada superior, adanya perbedaan, merasa lebih berkuasa antara atasan dan
Kalau bahasa kasarnya antara atasan dan bawahan Iya, mungkin ya. antara atasan dan bawahan, ataukah karena ada kepentingan. Relasi kuasa itu juga bisa karena kepentingan. Kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ataukah berkaitan dengan keseharian, ataukah lingkup pekerjaan, ataukah berkaitan dengan kesehariannya. Misalnya saja seorang mahasiswa, oknum mahasiswa, ataukah seorang oknum dosen misalnya, ataukah seorang pejabat tinggi dengan mahasiswa misalnya. Relasi kuasa ini dipegang oleh misalnya pejabat ataukah seorang dosen karena dia memiliki kepentingan ya terhadap apa yang dilakukan oleh mahasiswa misalnya. Iya. Nah, faktor itu juga yang menjadi salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan seksual. Ada juga faktor culture, faktor budaya. Faktor budaya ini kita kan di Indonesia ini kita masih dominan patriarki ya, budaya patriarki di mana laki-laki itu berada pada kelas yang lebih tinggi daripada perempuan dan itu memang budaya yang sudah ada dari sejak dulu sampai sekarang. Nah, faktor budaya ini juga menjadi salah satu faktor penyebab ketika seseorang korban ketika seorang korban itu lebih kepada silent, kepada lebih menyimpan rapat-rapat dalam dirinya, kayak misalnya silent treatment. Yes, jadi menyimpan rapat-rapat apa yang terjadi pada dirinya, apalagi itu berhubungan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual gitu. Karena justifikasi masyarakat terhadap korban kekerasan seksual gitu tidak menempatkan misalnya korban sebagai victim, tapi kembali menjadi revictim. Dia sudah jadi korban, kembali lagi jadi korban. Iya. Ibaratnya ada istilah blaming victim ya. Korban justru yang disalahkan terhadap kejadian. Padahal sebenarnya kalau mau difikirkan, kalau mau dipertimbangkan, kayak perempuan itu selalu menjadi korban atas apa terjadinya sesuatu, entah itu pelecehan seksual atau kayak misalnya nih cara berpakaian atau budaya berpakaiannya yang sedikit terbuka. Padahal kalau mau kembali kita pikir, kembali kita cerna, kita bisa nih bilang kayak harusnya laki-lakinya dong yang jaga attitude-nya. Kan tidak mungkin semua perempuan kita akan atur cara berpakaiannya atau hal yang akan yang mereka lakukan. Nah, membahas masalah pasal yang baru ini pasal yang baru dikeluarkan oleh pemerintah menteri. Menurut Ibu nih, gimana kalau misalnya ada sebuah pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga yang tidak mengenal mau dia itu anak, mau dia itu saudara atau mahasiswa dan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Misalnya nih Bu, example-nya saya ataupun teman-teman di luar sana mempunyai keluarga dan di dalam keluarganya itu tidak menjamin tidak terjadinya pelecehan seksual. Nah, menurut Ibu nih, kalau misalnya membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang baru saja keluar, kan banyak nih poin-poin penting atau poin-poin yang menganut tentang kekerasan seksual karena fokusnya kan di situ. Nah, gimana nih kalau misalnya ada pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, atau bahkan kayak kita perempuan, orang yang tidak kita kenal sekalipun tetap berpikir untuk melakukan pelecehan seksual ke kita. Gimana sih itu Bu menurut Ibu? Ya, jadi kekerasan seksual itu tidak dibatasi dalam ruang lingkup ataukah wilayah tertentu. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak ada pembatasan. Bahkan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini informasi ataukah berita viral yang biasa kita lihat terjadi di lingkungan terdekat kita, terjadi di lingkungan dekat korban, bukan kita. Keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, bahkan bisa menjadi tempat ataukah terjadinya kekerasan seksual. Artinya apa? Bahwa kekerasan seksual ini menjadi warning buat kita semua bahwa ini bisa menimpa siapa saja. Ya, betul. Ya. Tapi amit-amit ya, mudah-mudahan tidak menimpa diri kita sendiri. Jangan kayak kita. Ya, bisa menimpa siapa saja. Artinya
kita mesti aware, kita mesti paham, dan kita mesti peduli dengan lingkungan sekitar. Tapi yang paling pertama adalah kita mesti aware dengan diri sendiri. Bagaimana sih memahami kekerasan seksual itu? Yang mana saja sih kategori kekerasan seksual itu? Jangan sampai kita sebenarnya mengalami itu tapi tidak sadar, tidak tahu, tidak paham. Ya, itu tidak sadar bahwa kita sebenarnya telah mengalami kekerasan seksual. Sebenarnya yang terjadi di keseharian kita ya, tindakan pelecehan seksual itu banyak terjadi. Akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya dilecehkan begitu. Mungkin saja kita sebenarnya dilecehkan, tapi kita merasa bahwa kita ini dipuji. Padahal pada dasarnya kita dilecehkan. Iya, kita dilecehkan. Misalnya begini, saya mengutip mengutip definisi dari kekerasan seksual ya, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, terdapat 9 jenis kekerasan seksual ya, yaitu misalnya pelecehan seksual secara fisik ya, non fisik, kemudian pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Kemudian di Komnas HAM sendiri, Komnas Perempuan sendiri mengidentifikasi adanya 15 bentuk kekerasan seksual. Salah satunya yang paling sering terjadi sebenarnya adalah tindakan pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini merupakan bagian daripada kekerasan seksual, di mana pelecehan tersebut bisa dilakukan melalui fisik, bisa juga melakukan non fisik ya, verbal. Seperti bersiul, menggoda, kayak assalamualaikum cantik, padahal itu namanya pelecehan seksual ketika dirasakan oleh orangnya, misalnya kayak saya, assalamualaikum cantik, tampileng. Tapi pada dasarnya condongnya itu kepada organ seksualitas korban. Kalau ada yang mengucapkan salam ke kita, mungkin kita ambil pemikiran positif saja ya, gitu. Mungkin kita wajib menjawab salam, dijawab aja salamnya. Tapi kalau misalnya dia misalnya pelaku ataukah oknum tertentu melakukan tindakan pelecehan seksual secara nonverbal, misalnya dengan melirik dan melihat organ seksual tertentu atau bagian-bagian sensitif tertentu pada seorang laki-laki atau pada seorang perempuan ya, tidak dibatasi dengan hanya perempuan saja, maka bisa saja itu kategori pelecehan seksual. Ketika ada perempuan lewat dengan pakaian tertentu misalnya kemudian disiuli ya, kalau korban atau kasih penerima tidak merasa nyaman, nah maka boleh jadi itu masuk kategori pelecehan seksual. Pada intinya ketika penerima merasa tidak nyaman dan kemudian perilaku tersebut ditujukan kepada organ seksual ataukah kepada bagian-bagian sensitif di tubuh kita, di tubuh seseorang, maka boleh jadi itu dalam kategori pelecehan seksual. Nah, membahas masalah jenis-jenisnya tadi, ada menarik nih perhatian kalau misalnya kita indikasi dari pelecehan seksual secara virtual itu gimana sih Bu? Kayak kita kalau misalnya pelecehan secara langsung kan misalnya ada dilihat, mungkin dipegang, minta maaf sebelumnya. Tapi kalau misalnya lewat digital nih, kan kita sekarang era digital. Nah, kalau misalnya lewat digital gimana sih tuh Bu, virtual? Ya, kekerasan seksual itu tadi bisa secara virtual, bisa sekali. Karena kekerasan seksual itu tadi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, terhadap kekerasan seksual di dunia maya itu disebut dalam Undang-Undang TPKS disebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi diatur itu. Jadi diatur di pasal 14 Undang-Undang TPKS. Kategorinya adalah jadi ada tiga macam kekerasan kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam pasal 14 itu, yaitu misalnya melakukan perekaman
ya, mengambil gambar atau men-screenshot layar foto gambar seseorang yang bermuatan di luar kehendak orang tersebut ataukah di luar persetujuan orang tersebut ya, untuk ya kepentingan yang berkaitan dengan seksual. Tuh. Kemudian disebut juga misalnya mentransmisikan atau menyebar informasi, ya, menyebar informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual. Ya. Misalnya dan ada objeknya, ada orangnya yang dijadikan korban gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan penguntitan. Melakukan penguntitan itu ketika misalnya bukan dia diikuti dari jalan misalnya kantor atau sekolah atau kampus ke rumahnya, tapi penguntitan itu bisa juga dengan mengikuti semua histori, ya, mengikuti historinya dan kemudian melakukan pelacakan melalui sistem elektronik terhadap orang yang dijadikan objek, objek atau korban untuk tujuan seksual, gitu. Misalnya dilihat, oh dia lagi ini nih, gitu, dia posting, makanya kadang memang kita kebablasan ya, menggunakan media sosial. Ya, untuk eksis itu sampai dalam hal-hal pribadi pun itu diposting, ya, itu kebebasan sih, itu kebebasan. Akan tetapi kita perlu memahami dampak, ya, dan beberapa hal yang seharusnya tidak di-share ke sosial media itu. Ya, akhirnya memberikan ruang yang tadinya mungkin seseorang ataukah oknum tertentu untuk tidak melakukan itu, tapi karena ada space, adanya ruang, ada kesempatan, adanya ruang sehingga hal tersebut bisa terjadi. Jadi pada intinya kesimpulannya tadi dari pertanyaannya, apakah kekerasan seksual menggunakan virtual itu diatur? Yes, diatur dalam Undang-Undang TPKS. Ya. Jadi teman-teman, yang harus kita ketahui adalah jangan terlalu men-share apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, entah itu memang sekarang adalah zamannya sosial media, yang dimana apapun yang kita lakukan akan ter-share, akan kita banggakan, akan kita aware, peduli dengan apa yang kita lakukan. Tapi tidak semua hal harus diposting, dan tidak semua orang menerima postingan kita gitu. Kita nggak tahu niatnya, kita kurang tahu apa yang ada di dalam pikirannya, kayak gitu. Mungkin ya Bu. Mungkin saya bisa tambahkan, yang jelas sifatnya personality, sifatnya sangat pribadi, sebaiknya tidak untuk di-share ke publik gitu. Apalagi untuk hal-hal yang mengundang berbau seksualitas gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, tadi sempat kayak virtual, verbal, non-verbal. Sekarang mau ada sedikit pengalaman, Dila pernah debat di kelas mengenai permasalahan pelecehan seksual dikaitkan dengan adat. Nah, mungkin Ibu sudah sering dengarnya, udah nggak asing lagi mungkin di telinganya Ibu. Menurut Ibu gimana sih orang-orang yang menyamaratakan pelecehan tindak pidana dengan diselesaikan dengan adat? Padahal kalau mau dibilang kan sekarang sudah zamannya, sudah banyak pengetahuan, entah itu lewat media sosial ataupun segala macam. Semua orang kan pasti akan lebih paham Bu mengenai alur tersebut. Tapi kenapa harus ada opsi penyelesaian lewat adat? Apalagi kayak misalnya Dila juga di adatnya ada penyelesaian seperti itu. Gimana sih tuh Bu solusinya tentang orang yang tingkat kepemahamannya di situ ke adat, bukan malah menyelesaikan lewat jalur hukum? Karena mungkin kekerasan seksual itu sifatnya personal, sifatnya pribadi. Biasanya diselesaikan dengan cara seperti itu, dengan cara kekeluargaan, agar tanda kutip ya, agar aib misalnya, agar aib yang terjadi pada korban misalnya, peristiwa yang tanda kutip merupakan aib yang terjadi pada korban itu tidak tersebar luas di masyarakat. Karena itu tadi masyarakat kita sebenarnya sensi loh, maksudnya dalam tanda kutip geram melihat adanya tindakan seperti itu, pelecehan, kekerasan seksual baik di lingkungan manapun itu geram. Hanya persoalannya kegeramannya itu mesti teredukasi gitu, jangan sampai korban justru juga yang menjadi
objek ya, menjadi objek tuduhan dan seterusnya, sementara dia sudah menjadi korban. Ibaratnya istilahnya itu reviktimisasi. Sehingga tadi yang Dila sampaikan diselesaikan secara adat atau secara kekeluargaan itu tepat. Misalnya dinikahkan karena sehingga persoalan itu tidak melebar dan kemudian bisa diselesaikan dan para pihak ibaratnya win-win solution ya, menggunakan jalur mediasi agar semua bisa tercover. Karena kalau kita berbicara tentang pencegahan kekerasan seksual, orientasinya itu bukan pada pelaku, orientasinya itu harus ke korban. Jadi selama ini sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggunakan pendekatan KUHP, orientasinya itu ke pelaku. Bagaimana menghukum seberat-beratnya pelaku, tindakan pemerkosaan misalnya, tindakan pencabulan, itu tidak ada istilah kekerasan seksual dalam pidana, dalam KUHP gitu. Tapi dalam Undang-Undang TPKS ini fokusnya adalah ke korban. Bagaimana korban ini tidak pelaku juga mendapatkan ganjaran ataukah mendapatkan sanksi atas perbuatannya, akan tetapi pelaku tidak bisa dilepaskan dari peristiwa tersebut. Bagaimana dia di masyarakat itu tadi, bagaimana masyarakat bisa menerimanya kembali meskipun ada trauma di masa lalunya, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kita punya orang di sekitar kita yang mungkin penyelesaiannya mau lewat adat, ya setidaknya kalau misalnya dari kedua belah pihak memang setuju Bu, jadi tidak ada masalah. Nah sama seperti pelecehan seksual, ketika kita merasa tidak dilecehkan berarti otomatis tidak, tapi ketika kita merasa bahwa sekecil apapun, secuil apapun siulan yang kita dilontarkan oleh orang yang berniat itu ke kita akan merasa kayak saya dilecehkan loh, saya di ini loh. Ya, jadi tergantung kesadaran dan kepekaan teman-teman, apalagi tidak ada perbedaan gender, mau itu laki-laki ataupun perempuan bisa saja terkena pelecehan seksual, apalagi di zaman sekarang. Kalau menurut Dila, orang melakukan sesuatu hal tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan hukuman atau ganjaran yang akan mereka rasakan ketika terjadinya pelecehan seksual. Apalagi Bu, akhir-akhir ini memasuki tahun 2022 banyak loh kayak media-media di Kendari pun banyak mengeluarkan artikel mengenai orang ataupun keluarga melakukan pelecehan kepada keluarganya yang lain. Padahal kalau mau dibilang ini orang yang mereka lihat sehari-hari, orang yang mereka didik, orang yang mereka besarkan, tapi tanpa pikir panjang mereka melakukan hal tersebut, Ibu. Kalau dalam hukum pidana, terjadinya suatu kejahatan itu harus kembali pada mens rea. Mens rea itu niat dari pelaku, ya. Meskipun orang memiliki potensi melakukan tindak pidana, taruhlah misalnya begini, di ruangan kosong tertinggal handphone dan dia sendiri. Kalau memang dia tidak punya niat dan keinginan, tidak akan diambil. Meskipun memang ada kesempatan untuk mengambil. Gitu. Nah, perbuatan terjadinya tindak pidana itu akan dilihat dari niat. Niat itu tidak bisa dilihat ya kalau dalam hukum pidana atau terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Tapi relativitas dengan tindakan yang dilakukan itu akan bisa kelihatan. Ini orang berniat atau enggak sih? Ya, ini orang berniat apa tidak? Kadang kan orang melakukan tindak pidana memang enggak berniat, tapi karena situasinya terus-menerus terjadi, berulang, akhirnya berniat dia lupa terus dilupa terus HP-nya, dia sengaja kapan mau diambil gitu. Jadi ada kayak faktor dorongan dalam diri, kayak berpikir sebenarnya dari identifikasi diri sendiri sih Bu, kayak misalnya saya mau ini, saya mau itu. Jadi jatuhnya terjadilah kekerasan seksual pada orang-orang di sekitarnya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih aware, kalau katanya Ibu harus lebih hati-hati, harus lebih menjaga diri, apalagi kita perempuan yang mempunyai banyak hal positif, negatif dalam diri kita. Tapi sebenarnya Bu, kalau misalnya membahas masalah pelecehan seksual itu apa sih yang menjadi
dalang utama terjadinya pelecehan seksual mungkin di lingkungan ini, Sulawesi Tenggara ataupun kampus lah kecilnya, saya kecilkan. Iya, tidak ada identifikasi tertentu mengenai apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Tapi faktor-faktor tadi itu sudah saya jelaskan. Yang jelas, kalau di lingkup keluarga, saya pernah menulis terjadinya incest ya. Incest itu terjadinya hubungan antar karena memiliki darah kekeluargaan ya, gitu terjadinya incest karena mungkin faktor ekonomi. Mereka tinggal di satu tempat atau di satu rumah yang kecil dengan misalnya satu kamar berapa orang dan bercampur saudara perempuan dan saudara laki-laki, kemudian di lingkup rumah yang sangat terbatas, kemudian pendidikan yang rendah ataukah tingkat pemahaman terkait dengan itu yang masih minim, sehingga hal-hal tersebut bisa terjadi gitu. Hal-hal misalnya terjadi kekerasan seksual oleh bapak ke anaknya, oleh saudara laki-laki ke saudara perempuannya. Itu banyak hal yang bisa terjadi. Mungkin salah satunya karena di lingkup keluarga itu memang interaksi yang intens dan kemudian pemahaman agama pemahaman agama yang kurang, itu bisa saja terjadi penyebab. Bisa saja terjadi. Jadi kalau kita mau melihat apa yang menjadi penyebab utama atau dalangnya, kasuistis harus dilihat dulu, ini terjadi karena apa, di lingkup apa, dan kenapa bisa terjadi. Gitu. Berarti kita bukan harus menjadi orang yang cepat menjudge kayak maksudnya lingkungan ini seperti ini, tapi pertama itu adanya niat juga mungkin. Oke. Jadi Ibu ini saya dengar informasinya ada buku ya Bu? Iya. Bukunya bagus Bu, judulnya kalau nggak salah Kampus Merdeka Bebas dari Kekerasan Seksual Demi Indonesia Bangkit. Kalau boleh tahu Bu, sedikit saja isi dari buku yang Ibu tulis dan apa motivasi Ibu menulis buku ini? Ya, jadi pada dasarnya buku itu bukan saya yang menulis sendiri, tapi itu adalah book chapter ditulis oleh 77 orang dosen tergabung. Jadi karena kan kita karena hari ini kan kemerdekaan Indonesia ya, kemerdekaan ke-77. Jadi kami 77 dosen dari perguruan tinggi swasta maupun negeri dengan berbagai latar belakang menulis buku itu. Sebagai hadiah kepada bangsa kita, kepada negara Indonesia kita. Nah, kebetulan di buku tersebut saya menulis sesuai dengan tema ini. Bukunya terkait bagian saya yaitu Kampus Merdeka Bebas dari Kekerasan Seksual Demi Indonesia Bangkit. Ini sebagai bentuk keprihatinan, sebagai bentuk signal, kepedulian signal kepada kita semua bahwa di momentum kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77, kita harus memberikan perhatian penting terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan terdekat kita ataukah di sekitar kita. Salah satunya adalah kekerasan seksual itu. Utamanya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan adanya Permendikbud Ristek yang telah disahkan, yang Permendikbud Ristek yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saya melihat ini merupakan signal yang sangat positif, dukungan positif dari pemerintah dengan adanya undang-undang TPKS, kemudian Permendikbud Ristek terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di lingkup kampus. Keberpihakan pemerintah, keberpihakan kementerian dalam hal ini aware melihat itu, peduli terhadap masyarakat, masyarakat. Jadi apapun pro kontra di balik adanya aturan ini, saya melihat dari sisi positifnya saja bahwa ini bentuk kepedulian, penegakan HAM. Kalau kita bicara hak asasi manusia, kita punya hak untuk dilindungi, sehingga adanya aturan teknis dengan Permendikbud Ristek ini menjadi aturan yang pas
bagi kita khususnya di lingkungan akademisi, khususnya mahasiswa dan seterusnya bisa semakin merasa terlindungi gitu. Ya. Subhanallah, merinding sekali Bu. Lihat Bu, tunjukkan kamera kemerindingannya. Bisa nih Bu. Merinding Bu karena jujur kayak bagus sih banyak orang yang peduli terhadap pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, apalagi mungkin banyak masyarakat kecil yang digunjingkan. Kamu kenapa ini padahal mereka nggak tahu sih bunyi atau apa yang telah mereka rasakan setelah after merasakan pelecehan seksual. Nah, pembekalan apa nih? Pembekalan untuk kampus yang akan mengenai pelecehan seksual ini, kan Ibu sudah menulis buku bersama 77 penulis yang berlatar belakang beda, pasti otomatis ada yang namanya sharing antar ini di kampusnya ini gini, pernah ada kejadian ini, otomatis pernah ada. Nah, menurut Ibu nih pembekalan atau pendidikan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu perlu atau tidak? Ya, jadi mungkin perlu diinformasikan bahwa pimpinan kita, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara itu sebenarnya sangat aware, sudah mengeluarkan SK pembentukan Satgas ya terkait dengan itu, kekerasan seksual, salah satunya juga untuk narkotika dan korupsi ya. Nah, pembentukan ini juga kita harus apresiasi ya. Kita harus apresiasi bagaimana peran perguruan tinggi khususnya pimpinan kita dalam menanggapi hal tersebut. Jadi pada intinya selain dibentuk tim juga perlu, kalau saya ya, perlu menerbitkan semacam buku panduan pelaporan, bagaimana pelaporan, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ini penting sebagai pegangan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, lingkungan kampus yang nyaman terhadap seluruh sivitas akademika. Kemudian adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus itu juga menjadi signal positif buat kita. Ya, menjadi signal positif kita. Saya ingin menyampaikan penting ini buat saya sampaikan kepada kita semua bahwa khususnya perempuan. Jadi apapun alasannya kedudukan perempuan adalah ibu, adalah istri, ya, adalah anak di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun itu wajib ditempatkan pada posisi yang terhormat, ya, dan mulia. Tidak boleh ada kekerasan karena dia adalah perempuan. Ya. Oh, terima kasih Bu, ya Allah. Untuk sharing-sharing kita kali ini sangat-sangat bermanfaat untuk keperluan banyak orang, pemahaman banyak orang, edukasi banyak orang, mau itu perempuan ataupun laki-laki sekalipun, maupun itu derajatnya tinggi ataupun tidak sekalipun. Kita tidak mempunyai perbedaan, kita semua sama, kita semua satu. Guys, jadi ini adalah pembahasan yang sangat, kalau mau dibahas sensitif iya, tapi mengedukasi, memberi kita pembelajaran. Jadi terima kasih Bu, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Untuk teman-teman semua yang berada di rumah yang menonton video ini, kalian harus nonton karena ini keren. Dari ibunya juga terima kasih Bu, telah bekerja sama, telah membahas, telah men-sharing apa yang ibu ketahui. Semoga kedepannya kita bisa bertemu di lain waktu untuk membahas lagi hal yang lebih penting. Terima kasih. Saya Nadila Nurul Utami dan narasumber cantik kita Hijriani pamit undur diri. Dadah, selamat datang di Cipras, cerita inspirasi Unsultra.